Annyeonghaseyo. Berjumpa kembali bersama kami di Ini K-pop, dan seperti judulnya, kali ini kita bakal mereview sebuah film Korea yang sangat asam dan manis. Sesuai judulnya. Betul. Dan film Korea ini adalah Sweet and Sour. Drama ini drama mulu nih saya Film. nih. Iya, film ini bergenre romcom. Romcom. Iya kan? Romantic komedi. Iya, Walaupun sebenarnya tambahin harusnya ketika udah nonton tragedi. Tentu aja nanti kita bakal bahas kenapa itu bisa jadi tragedi. Drama ini sendiri dibintangi oleh Jang Kyung. Yap. Terus lagi juga naik. ada Chae Soo-bin dan Chae Soo-bin. juga Crystal Jung. Crystal Jung. Sebuah line up yang sangat kuat sekali Aduh, ya. kalau lihat posternya ini auto nonton gitu. Betul. Dan mungkin ada yang belum tahu bahwa drama ini ternyata adalah drama Film. mulu lagi. Film ini adalah apa ya namanya? Ini remake. Dari sebuah film di Jepang berjudul Initiation Love 2015. Initiation Love. Jadi ya kalau misalkan teman-teman udah ada yang nonton film Jepangnya, mungkin akan tidak aneh dengan film ini. Dan film ini tuh punya cerita, ada seorang perawat cewek yang sangat perhatian, dimana dia bertemu dengan seorang cowok gemuk, dan ya singkat cerita mereka saling jatuh cinta. Dan di situ perjalanan berlanjut, si cowoknya yang gendut berubah menjadi kurus ya. Benar, berubah Betul. dengan usahanya. Iya, suatu ketika akhirnya sebuah konflik terjadi. Betul. Si cowok diharuskan untuk pindah kerjanya. Benar. Yang asalnya di Incheon jadi ke Seoul, sebuah jarak yang jauh. Dan terpaksa si pasangan ini harus LDR. Disitulah konflik terjadi ketika si Jang Kyung ini bertemu dengan Crystal Jung. Betul. Di mana mereka itu adalah seorang karyawan. Partner, ya. Apa tuh namanya? Karyawan kontrak. Iya, dan mengharuskan mereka harus selalu bersama ketika bekerja. Apakah akhirnya si Jang Kyung ini selingkuh atau dia akan mempertahankan pacarnya si Chae Soo-bin? Saksikan jangan lupa di Sweet and Sour. Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya, reviewnya gitu ya. Yang pasti nanti ada spoiler gitu. Kalau misalkan teman-teman gak mau kelewat, bisa di skip atau langsung nonton aja si Sweet and Sour. Feeling pertama saya ketika nonton ini adalah Chae Soo-bin-nya. Luar biasa. Di sekitar menit 1 sampai 20 itu dia adalah sosok yang sangat diinginkan oleh cowok-cowok cupu seperti kita. Benar. Yang caring, yang mencintai, perhatian gitu kan. Walaupun kalau di Indonesia Chae Soo-bin udah pasti sama yang army. Oh gitu, karena dia perawat ya. Atau dari yang berseragam. Untung bukan bidan ya. Udah pasti bidan, itu ya. auto, dia Sama tentara. Iya. Saya suka banget sama karakter Chae Soo-bin Betul, yang dapet sangat sih. lovable gitu. Dia juga caring dan ya kayaknya akan dicintai sama semua cowok-cowok gitu lah. Yang pasti semua cowok akan rela berubah demi si Chae Soo-bin ini. Rela gak sembuh kalau saya. Iya. Kalau dapat perawatnya kayak gitu. Waduh. Lanjut lagi ke konflik yang ada di sini. Ketika saya bilang tadi mereka tuh asalnya pacaran terus dipaksa harus LDR. Benar. Wah, disitulah si Jang Kyung ini bertemu dengan Crystal Jung. Di sini ada sebuah kontradiksi di mana peran si Crystal Jung ini bertolak belakang sekali Iya. dengan si Chae Soo-bin. Betul. Jadi ada dua wanita yang berbeda, makanya Benar. itu yang membuat dia tertarik juga kayaknya. Iya, tapi walaupun di sini si Crystal Jung yang disetting sebagai cewek yang jutek, Iya. ternyata dia Seru. juga lucu. Coba ya kan ada partner kerja sama yang kayak gitu. Wah. Tidak mungkin tidak melirik sih. Awalnya saya ngeliat si Crystal ini licik banget, jahat Iya. banget. Ternyata pas dia begadang tau gak, yang sambil makan itu, Iya. dia ternyata bodoh. Tapi itu yang bikin itu Iya. dia jadi sosok yang lucu gitu ya. Terus juga si drama ini, drama mulu lagi. Film? Si film ini juga punya pesan-pesan yang bagus menurut Benar. saya. Dimana kalau misalkan saya ambil kesimpulannya gitu ya, perselingkuhan itu Betul. terjadi bukan hanya karena ada pelakornya, Iya. tapi emang Pasangannya. hubungannya itu si pasangannya emang udah bermasalah. Yap. Kayak gitu ya. Nah, kalau kita misalkan lanjutin ceritanya, spoiler gede ini. Beresin dulu aja kali ya. Pada akhirnya si Jang Kyung ini Bener. selingkuh loh sama Betul. si Crystal Jung gitu ya. Dia tidak tahan dengan kondisinya yang harus LDR-an, malahan mulu sama pacarnya, Iya, sama Chae Soo-bin, dan akhirnya dia melanggar janjinya dan akhirnya selingkuh dengan si Crystal Jung. Tapi si Crystal Jungnya tidak tahu kalau dia punya pacar. Itu si Crystal Jung mungkin juga karena situasi kondisi aja yang membuat mereka ya jadi akhirnya nyampe jadi selingkuh gitu. Walaupun dari kacamata si Crystal Jung benar itu bukan selingkuh. Iya, dia gak tahu aja dia Iya. punya pacar.
Nah, berlanjut ke si Jang Kyeon ternyata masih teringat dengan pacarnya si Chae Subin karena mereka punya janji untuk liburan ke Jeju. Karena banyak banget terpengaruh oleh Jeju-Jejuan. Mulai dari ada orang yang ngomong Jeju, terus juga lihat poster, maka dia masih teringat dengan si pacarnya yang dulu yaitu Chae Subin. Akhirnya walaupun sudah putus dan masih sudah menggugurkan juga anak. itu digugurin kan ya? Iya, ada satu plot penting yang udah udah berhubungan badan dan mengandung si Chae Subinnya. Tapi ada scene yang emang kelihatannya diaborsi bayinya. Pokoknya itu juga yang dia kepikiran karena ada adegan juga yang di halte dia melihat anak kayak merasa berdosa gitu sih. Iya, benar. Karena rasa berdosa dan juga ada janji ke Jeju, apalagi sudah selingkuh juga dan pisah juga sama si Chae Subin. Akhirnya dia balik lagi. Benar. Aku bawa deh cincinnya. Iya. Ternyata pas sudah nyampe bandara cerita yang tadi kira simpel, dia tabrakan dengan seorang cowok gendut dan itu adalah si Jang Hyuk yang pertama. Hyuk yang kita kira adalah satu orang yang sama ternyata beda. Disitulah plot twist yang membagongkan kalau kata orang sekarang. Dan ternyata teman-teman si Chae Subinnya juga berselingkuh. Di sini ternyata ada Jang Hyuk yang sama, yang sama dengan nama yang sama, tapi orangnya berbeda. Dan punya cerita yang sama di mana mereka juga awalnya sakit dulu, dirawat juga sama si Chae Subin dan saling menyukai. Dan ternyata ya begitu ya. Sebuah hubungan tuh emang tidak ada yang baik, tidak ada yang salah. Kalau misalkan dua-duanya udah selingkuh, ya mungkin dua-duanya jahat. Dua-duanya tidak setia. Mungkin dua-duanya tidak bisa mempertahankan hubungan itu. Ada beberapa scene yang Alika sukai di film ini apa aja? Kalau saya lebih ke teknis gitu ya. Adegan kenapa kita ketipu di akhir ternyata ada Hyuk yang berbeda itu saya salut sama sutradaranya sih. Bagaimana dia bisa mengecoh kalau misalnya ada sebenarnya udah dikasihin tuh itu tuh dua orang yang berbeda. Cuma karena bagus gitu penyampaiannya jadi kita gak nyadar selama ini tuh itu dia nggak diet loh, emang orang yang beda aja. Dari segi kayak adegan cincin, masangan lampu, kayak gitu tuh itu kayak ngehin ini tuh bukan orang yang sama loh gitu. Jadi itu saya salut sama sutradaranya sih bisa ngebikin kayak gitu. Benar, dan adegan brengseknya itu ketika si gendutnya dia lari pakai sepatu, sepatunya berubah. Dari kan kita otomatis wow dia jadi kurus nih gitu ya. Itu awal banget tuh. Ternyata itu timeline yang berbeda. Hintnya sebenarnya ada di sini Kak. Tahu nggak yang pas ada judul di awal sepatu baru. Itu yang si gendut. Pas ke si kurus sepatu lama. Ya itu tuh udah hint sebenarnya. Tapi kan kita mikirnya kita mikirnya itu adalah time lapse gitu. Jadi setahun kemudian gitu. Udah lama ternyata itu masih satu tahun. Keren sih setelah penulis dari si Sweet and Sour. Beberapa adegan yang saya sukai dari drama ini adalah yang pertama ketika si Jang Hyuk gendut itu mencari si perawat Chae Subin. Terus dia masuk kemana? Oh ternyata lagi ada di tangga. Galau nih. Dibuka, wah dia lagi galau gitu. Ternyata pas balik Chae Subinnya ngebul ya. Itu udah tahu rumah sakit. Aduh. Ini ya, saya sudah anjir ini cewek lovable. Orang yang caring, sangat patut untuk dicintai. Dia pasti orang yang baik, orang yang bersih, orang yang gimana. Pas ketemu lagi ngudut aja. Tapi itu jadi daya tarik juga entah kenapa ya tiba-tiba anjir tiba-tiba. Iya. Terus si Chae Subinnya, "Oh, kamu enggak suka cewek ngerokok?" "Enggak, itu menggemaskan." Saya juga baru lihat nih cewek ngerokok semenggemaskan itu ya. Di situ saya suka banget. Terus juga ada beberapa peran yang sebenarnya awalnya saya kira dia supranatural. Oh, yang ini penjaga kantor. Iya, itu kan satpam kali ya ceritanya. Kirain saya tuh dia orang yang mungkin dari alam mana gitu, natural being gitu. Iya, ternyata dia hanya seorang satpam yang sudah tahu bahwa kalau misalkan ada karyawan baru dan kontrak, nasibnya akan sama dengan karyawan kontrak lainnya. Makanya si bapak-bapak itu kayak mati lampu. Itu maksudnya kayaknya gini. Ini udah jam pulang, kamu pulang aja, jangan sampai lembur kayak gitu. Budak kapitalis gitu. Terus kayak ngasih tahu, kamu kalau mau makan, sok nasi aja, pergi keluar gitu, jangan burger terus makan di sini. Percuma kamu ngeluarin kemampuan dengan total, pada ujungnya kamu tidak akan dikontrak secara tetap. Gitu. Saya lihat ada juga emang beberapa wawancara sama itu pengen ngangkat realita karyawan di Korea juga sebenarnya sedikit. Walaupun emang lebih kental ini, tapi emang realita kerjanya parah sih kalau udah tahu dua orang itu kan kerja
pagi sampai malam gitu. Ternyata gak dikontrak tuh, aduh luar biasa sih. Ini kesal juga. Ini nyambung juga ke beberapa pesan yang pengen disampaikan sama si Sweet and Sorry ini. Selain tadi yang soal relationship gitu ya, soal kesetiaan ataupun perselingkuhan dan lain-lain, di sini mereka juga mau nunjukin kalau kerja di Korea teh emang ngeri. Kayak gitu, iya. Gitu. Gak ada yang diistimewakan, yang ada mungkin kamu sedang dimanfaatkan. Gak ada beauty privilege ini segala macam, gak ada. Segala macam pujian itu hanya untuk ngangkat, tapi buat menjatuhkan. Ujung-ujungnya keuntungan perusahaan yang utama. Betul, di sana tuh kapitalis banget. Gitu ya. Makanya ya kita juga harus ambil pelajaran lah. Benar. Jangan total ting kerja teh gitu, sesuai kemampuan aja, sesuai gaji gitu, sesuai kontrak gitu ya. Dan pada akhirnya drama ini mulu. Dan pada akhirnya film ini adalah film yang menurut saya recommended banget untuk genre romcom gitu ya. Lucunya dapet, lucunya dapet, plot twistnya dapet juga, alias membagongkan gitu ya. Terus juga beberapa pesan kayak mulai dari relationship atau fakta-fakta yang mereka tunjukkan soal pekerjaan atau kerja di Korea itu juga bagus-bagus. Alika ada apa lagi? Kalau saya lebih ke mungkin jatuh ke acting 3 pemerannya luar biasa, patut diacungi jempol. Misalnya yang bikin kesel dapet, yang bikin lovable banget dapet, sama akhirnya karena kau udah spoiler juga, si Jang Kyung ini kan gak dapet dua-duanya akhirnya gitu. Dan itu jadi kayak satu dilema yang satu ada kan pesan moral dari si penjaganya, kalau di translate, kalau kamu menunggu taksi kamu masih bisa nunggu yang berikutnya, tapi kalau kamu kehilangan orang kamu mungkin gak akan dapat lagi. Itu sih dapat banget parah. Itu akhir-akhir ya? Iya, akhir-akhir ketika dia udah galau ngejar yang lama atau yang baru, ternyata yang lama gak bisa dapat, yang baru ternyata cuma main-main gitu. Parah sih. Terus juga ada satu pesan lagi selain tadi relationship, pekerjaan, ada juga soal pergaulan bebas. Oh iya, itu juga. Wah, itu pesan banget sih, itu guys. Agak dark sih jatuhnya ketika mau romcom tiba-tiba ada drama itu tuh, aduh, agak ngeri gitu. Janganlah itu pergaulan bebas, atau ya pakai pengaman lah. Same sex ya. Kalau kami tidak bisa mencegah kalian, ya pakailah itu ya. Jangan sampai kayak gitu kalau bisa gitu ya. Kasian juga si janinnya nanti dibikinin konten. Aduh, sadar dong. Itu juga tidak ada ayah yang meninggal juga dibikinin konten. Aduh, ini bahaya. Konten. Belum lahir tapi udah dikasih AdSense. Kok jadi kesana ini dramanya? Aduh, tetap ya. Iya, pada akhirnya kami akan memberikan nilai untuk si film ini. Kalau dari saya masih di 8 sih, karena tetap seru. Dan ini nilai yang positif ya? Saya 9 sih. Satunya mungkin ya karena saya merasa seperti cowoknya aja. Gak pernah dapet itu dua-duanya. Cowok yang baik enggak, cowok yang itu juga enggak. Ngomong-ngomong soal si Jang Kyung, dia juga lagi main drama. Oh iya. Ada drama My Roommate is Gumiho dan dia main sama Lee Hyeri. Dan sekarang emang lagi tren teman-teman kalau misalkan ada satu aktor atau aktris promosi. Mereka tuh bisa barengan, ada filmnya, ada dramanya. Yang kayak gini sebelumnya ada si Song Joong Ki. Ya, Space Sweeper sama Vincenzo. Bahkan ada yang sampai 2 gitu. 2 drama, tapi yang satu kali tamat yaitu si Ji-hoon. Si Ji-hoon di mana dia main juga Move to Heaven sama Taxi Driver. Jang Kyung juga kayak gitu, dia main film dan juga main drama. Emang lagi digeder nih. Iya. Para aktor nggak tahu nih tujuannya apa gitu ya. Mungkin lagi nyari ini aja. Kejar setoran. Iya. Dan lagi kayaknya proses syutingnya ketika yang satu beres, yang satu udah ada kerjaan. Emang waiting list aja gitu. Aktornya lagi banyak. Semangat terus ya buat para aktor dan juga aktris yang ada di Korea. Segitu aja untuk review kita kali ini. Saya penasaran dengan pendapat kalian soal si film Sweet and Sour ini. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan tentunya kalau misalkan kami ada yang kelewat soal penjelasan di review si film ini, kalian juga boleh tambahin di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Yuk, ke Jeju dulu. Aduh, naik apa tuh? Kita belum siapin punchline, tahu nggak? Pakai sepatu. Sepatu baru.